minimal ada presentasi dari kelompok berapa ini? Kelompok 6 ya berarti ya, atau kelompok 5? 6, Pak. 6 ya. Oke, silakan kelompok 6 mungkin presentasi, tapi sebentar saya sediakan presensinya dulu. Ini sampai saat ini masih terasa ini kayak goyang-goyang ya. Nggak tahu saya yang goyang atau memang bumi yang goyang ini. Tadi pagi sebentar tapi kayak apa? 2 kali ya, dut. Gitu. Yang ini kok kayak agak lama ya. Oke, sebentar. Metode. Ya, ya, silakan. Ini nah bayangkan tadi yang di ASEP katanya, waduh, Bu anu Prof Dia, terus bamulnya itu lantai berapa 7 ya, langsung keluar semua tadi katanya. Sir, bisa minta tolong diabsenkan, Sir, atas nama Muhammad Ilham Dirwan. Lagi loading laptop saya, Sir. Ya, ada lagi? Saya juga, Pak. Saya juga, Sir. Leoni. Apalagi tadi? Puspita, Pak. Puspita, oke. Kok lemes sekali Puspita? Rafida mau tes Pak. Kenapa? Rafida, iya. Tidak. Ya, terima kasih Pak. Nur Hairin, Pak, minta tolong. Siapa? Nur Haririn nomor 4 itu, Pak. Oh, Terima kasih, Pak. Hari. Ada lagi? Aura Hilda, nomor 1. Oh, tidak. Oke, ada lagi? Yang satu ini, siapa ini satunya? Diksi Manuela Nur Rahma Restu. Tidak ada semua ini ya? Oh, ini ada Restu. Restu, halo? Halo Restu. Ada kesulitan di sana? Restu, halo? Saya hanya ingin memastikan ada di sana. Ada Pak, tapi udah on mic, cuman nggak kedengaran suaranya Mbak. Oh gitu. Mungkin Iya. ini ada trouble. Oke lah, saya klik kalau gitu. Ya oke, silakan kelompok 6. Monggo dipresentasikan tentang surveys, interviews, and document data collection. Oke Pak, izin share screen ya saya. Ya, Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Kami dari kelompok 6, ada saya Rifda Fakira dan Aulia Nur Eliza. Hari ini kami akan menjelaskan tentang survei, interview, dan dokumen data collection. Jadi langsung saja ya ke materinya. Materi pertama adalah survei. Jadi survei di sini eh, pertama-tama terbagi menjadi di dalam bukunya terbagi menjadi 3 dalam hal pengumpulan data surveinya. Dan di sini pertama adalah modes of administration.
Ada face to face, long distance, dan internet based. Cara administrasi survei ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi sebenarnya tergantung oleh peneliti ya akan memilih yang mana. Jadi kalau face to face itu kelebihannya adalah kontrol terhadap pemilihan responden. Yang kedua memungkinkan peneliti merekam tanggapan, mendapatkan tanggapan lebih rinci dan meminta klarifikasi. Dan responden mungkin lebih santai daripada menulis jawaban sehingga datanya lebih natural. Sedangkan yang long distance itu keuntungannya adalah membutuhkan lebih sedikit waktu, tenaga, dan uang, memungkinkan cakupan populasi yang lebih luas dalam waktu yang lebih singkat, dan ketiga adalah responden lebih nyaman menjawab karena tidak terintimidasi peneliti. Jadi perbedaan yang nomor 3 antara face to face sama long distance ini mungkin agak kontradiksi ya, tapi sebenarnya itu tergantung oleh respondennya karena mungkin ada responden yang emang lebih nyaman menjawab secara langsung atau juga yang mungkin sungkan untuk face to face secara langsung sehingga mereka menjadi blank, jadi mereka lebih nyaman untuk menulis saja atau long distance gitu. Nah, sedangkan internet base ini adalah mungkin kayak kelanjutannya dari long distance uh, administration-nya. Itu sama, cakupan geografisnya menjadi lebih luas lagi, dan waktu, tenaga, dan biayanya juga minimal. Dan keuntungannya dari internet base ini, dia juga dapat merekam audio dan bahkan melacak hal-hal seperti waktu respon dan gerakan mata. Jadi mungkin kayak kita kalau di Google Form itu bukan cuma minta respondennya untuk menulis aja, cuma juga bisa mengirimkan video atau audio dari mereka dan juga dapat menggunakan komputer manipulated stimuli. Yang dimaksud komputer manipulated stimuli ini contohnya mungkin kayak misalnya kalau kita lagi tes TOEFL kan biasanya ada suara dari komputer generated dan kita disuruh mendengarkan dari komputer itu dan kita suara dari komputer itu dan misalnya kita menulis apa kita dengar gitu. Jadi bisa digunakan seperti itu. Dan yang kedua adalah direct dan indirect elicitation of linguistic feature. Di sini adalah maksudnya elicitation ini adalah cara bagaimana kita mengambil fitur-fitur linguistik ketika kita melakukan survei tersebut. Jadi di buku ini ada dua, ada direct dan indirect. Kalau direct ini secara langsung ya, jadi pertanyaannya sederhana yang menanyakan orang secara langsung tentang fitur bahasa itu, anggapnya secara gamblang lah. Misalnya di sini menanyakan apakah seseorang pernah mendengar istilah tertentu dan seberapa sering mereka menggunakannya. Kalau indirect ini lebih subtle, menggunakan pertanyaan yang lebih halus dan kreatif, misalnya fill in the blank question. Nah, hal ini memungkinkan jawaban yang lebih beragam dan dapat menunjukkan bagaimana bahasa dapat berubah. Nah, contohnya di sini kayak ketika kita survei, when are you most likely to hear an owl hoot? Nah, tujuannya di sini bukan menanyakan jawabannya, cuma kayak kita mendengarkan bagaimana pronunciation responden menyebutkan night, apakah A or A gitu. Dan dari indirect sama direct ini muncullah linguistic feature yang bisa dimasuki di semantic domain. Jadi peneliti dapat menggunakan metode langsung dan tidak langsung untuk mengumpulkan fitur bahasa di seluruh domain semantik. Misalnya memberikan daftar istilah-istilah slang dan meminta peserta untuk memilihnya, ini direct, atau memberikan ruang kosong bagi peserta untuk mengisi istilah-istilahnya slangnya sendiri, itu termasuk indirect. Selain juga bagaimana kita mendapatkan linguistic features-nya, kita juga bisa mendapatkan listener judgment-nya, bagaimana pendengar survei itu menangkap bahasa. Jadi linguis perlu mengetahui tidak hanya ciri-ciri linguistik mana yang digunakan, tetapi juga ciri-ciri linguistik mana yang dihindari dan dalam konteks apa ciri-ciri tersebut muncul. Untuk direct elicitation melibatkan pertanyaan langsung, sedangkan indirect elicitation lebih halus, seringkali menggunakan tugas memutasi kalimat atau tugas penilaian. Dan metode tidak langsung dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai variasi bahasa, misalnya melalui penyelidikan sosiolinguistik mengenai penggabungan vokal. Tapi ketika kita dalam survei ini, tentu saja ada bakal limitasi-limitasi yang kita temukan. Nah, limitasi yang ditemukan ada misalnya pertanyaan langsung dapat membuat responden mengaku mengetahui fitur-fitur yang belum pernah mereka dengar, sedangkan metode tidak langsung dapat menghasilkan respon yang tidak terduga. Yang kedua adalah responden mungkin sengaja melaporkan penggunaan linguistik secara berlebihan atau tidak.
Dan bias sosial dapat mempengaruhi penilaian mereka. Dan yang ketiga, sifat tugas elisitasi yang seperti tes dapat mendorong peserta untuk memberikan jawaban yang menurut mereka diharapkan oleh peneliti. Jadi nggak pure dari mereka sendiri, karena mereka ingin kayak, oh misalnya soalnya bahasa Inggris, jadi harus bagus gitu jawabannya. Dan salah satu cara untuk mengatasi limitasi ini yang disebutkan dalam buku ini adalah Rapid and Anonymous Survey. Jadi Rapid and Anonymous Survey ini bisa digunakan pada direct method ya. Jadi survei cepat dan anonim menyamarkan elisitasi linguistik sebagai pertanyaan yang biasa untuk mendapatkan data yang tidak disadari dari populasi luas dengan cepat. Jadi kita nggak bilang kayak, oh ini survei untuk mengetahui linguistik linguistik ini. Enggak, kayak survei biasa aja gitu misalnya. Terus yang kedua adalah metode ini menghasilkan data alami, tetapi memiliki keterbatasan seperti terbatasnya informasi linguistik dan sosial, serta perlunya peneliti yang terlatih. Dan ketiga, meskipun berharga sebagai sumber data tambahan, survei cepat atau anonim tidak boleh menjadi satu-satunya dasar penelitian. Dan teknik pengumpulan data yang kedua adalah interview. Di sini tipe-tipe interview terbagi menjadi 3 berdasarkan strukturnya, ada struktur, semi-struktur, dan unstructured. Kalau struktur ini biasanya digunakan di penelitian kuantitatif, cuma kualitatif juga bisa. Jadi pertanyaannya telah dipersiapkan sebelumnya, often close-ended, digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk konsistensi dan pengumpulan tanggapan yang mudah. Dan yang ketiga, ini kekurangannya ya, kurangnya refleksivitas peneliti tetap bagi penelitian kualitatif, tetapi menjamin reliabilitas dan validitas, terutama dalam penelitian skala besar. Jadi mungkin struktur ini lebih menguntungkan untuk penelitian kuantitatif. Kalau semi-structure, ini mirip juga sama struktur, cuma memungkinkan ide-ide baru terbentuk dalam kerangka yang telah ditentukan. Jadi misalnya kayak, ya kita udah menentukan pertanyaan-pertanyaannya, cuma mungkin pada saat kita menginterview ada pertanyaan tambahan yang kita ingin masukkan karena jawaban responden eh, memerlukan pertanyaan itu. Terus yang kedua adalah bersifat kualitatif dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk refleksi. Dan ketiga, menuntut kemampuan mendengarkan yang tajam dan pemahaman yang pasti tentang subjek yang akan dibahas. Terus selanjutnya adalah unstructured interview. Ini adalah interview wawancara yang tidak terencana dan seringkali informal dan percakapan jadi lebih santai. Eh, tapi nggak harus peneliti nggak harus kayak datang tanpa ada apa-apa gitu. Mereka bisa menggunakan daftar topik aja yang fleksibel sebagai panduan, jadi nggak bakal kemana-mana wawancaranya. Dan yang ketiga memungkinkan hasil yang tidak terduga dan narasi yang didorong oleh peserta. Dan keempat adalah pemikiran peneliti boleh dibagikan tetapi tidak boleh memaksakan gagasan pada peserta. Jadi di sini peneliti juga bisa membantu peserta, cuma jangan mempengaruhi peserta dalam jawaban dia. Terus yang kedua adalah tipe interview yang terbagi dari jangka waktunya. Jadi kalau penelitian yang jangka waktunya pendek, biasanya dilakukan ada single interview yang provide a snapshot of data. Sedangkan kalau penelitian yang jangka waktunya panjang, bisa melakukan beberapa kali interview. Wawancaranya bisa berbeda-beda tujuannya. Misalnya wawancara awal, preliminary untuk mengumpulkan data demografi dan latar belakang, terus wawancara lanjutan, dan terakhir waktu wawancara dapat disesuaikan dengan metode pengumpulan data lainnya seperti wawancara dan sebelum dan sesudah observasi. Nah, kalau ini tipe-tipe interview yang terbagi dari desainnya. Pertama adalah fokus. Saya akan menjelaskan singkatnya saja ya. Fokus mencari tanggapan orang yang diwawancari terhadap situasi yang telah dianalisis sebelumnya. Terus yang kedua adalah stimulated recall. Ini responden diberikan sampel data yang dikumpulkan sebelumnya seperti rekaman audio atau video untuk mendorong mereka merefleksikan proses berpikir mereka pada saat itu. Terus yang ketiga adalah retrospektif. Orang-orang yang diwawancarai ditanya untuk menjelaskan alasan tanggapan wawancara mereka. Terus yang keempat ada problem centered. Orang yang diwawancarai memulai dengan serangkaian ide yang terinformasi dengan baik, namun mereka didorong untuk tetap terbuka terhadap berbagai hasil seiring dengan berlangsungnya wawancara. Terus selanjutnya adalah team centered. Orang yang diwawancarai didorong untuk mengembangkan perspektif mereka mengenai tema secara rinci, memungkinkan eksplorasi aspek nyata dan laten dari realitas subjektif.
Terus ada in-depth, dilakukan dengan peserta yang lebih sedikit untuk memungkinkan penyelidikan yang lebih individualistis. Dan yang terakhir ada dua sebenarnya, group interview sama focus group. Jadi group interview sama focus group itu adalah wawancara yang berbeda. Kalau wawancara kelompok itu biasanya melibatkan jadwal wawancara yang sama, terstruktur atau semi struktur, seperti wawancara individu, tetapi ditanyakan kepada lebih dari satu orang pada waktu yang sama. Sedangkan kalau fokus grup itu mengharuskan pewawancara untuk memberikan prompt dan kemudian memfasilitasi percakapan antara anggota kelompok dan biasanya tidak terstruktur. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tipe-tipe interview, ada prosedur dan praktik yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah theorizing the interview and formulating the questions. Di sini kita bisa menetapkan maksud dan sasaran, merumuskan pertanyaan wawancara, merencanakan jadwal wawancara dengan cermat, dan mempersiapkan pertanyaan yang menyelidik untuk penelitian kita. Terus kita harus tahu etika-etika juga untuk dalam interview, persetujuan etis dari responden, kalau perlu bisa memerlukan formulir persetujuan bagi mereka. Kita juga harus melaporkan wawancara ini secara jujur ketika menulis penelitiannya. Terus kita harus sadar tentang power dynamic-nya kita sebagai interview, apakah kita meneliti, ini berhubungan dengan studying up sama studying down. Jadi studying up itu ketika kita meneliti masyarakat yang privilege, dan studying down itu ketika kita mau meneliti masyarakat yang underprivileged. Jadi kita sebagai interview, kita harus sadar di mana posisi kita pada dalam hal itu. Terus yang ketiga adalah interviewing from a distance. Ini ketika kita wawancara jarak jauh bisa menggunakan telepon atau online dan multimodal. Kalau multimodal ini eh, bukan cuma verbal, tapi juga bisa secara tulisan kalau di dalam bukunya. Jadi kayak sekarang kan mungkin orang bakal terhambat waktu, jadi kita bisa mengasih pertanyaan di chat atau di email, bisakah mungkin mereka bisa menjawabnya secara live langsung di dalam chat, atau enggak nanti mereka bakal membalas email kita dan menulis jawaban-jawaban mereka. Terus yang keempat adalah recording, note taking, and non-verbal cues. Nah, ketika kita merekam wawancara kita harus menginformasikan kepada peserta tentang kemungkinan perekaman dan jangan terlalu mencolok ketika kita merekam, jangan terlalu terlihat misalnya kameranya gitu. Terus kita juga harus mencatat isyarat non-verbal seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Karena mungkin ada hal-hal atau gestur yang mereka lakukan yang bisa membuat kita ada untuk menambah data penelitian kita. Terus ketika kita mencatat itu, kita juga harus mentranskripsi wawancara kita, walaupun ini memakan waktu yang banyak, tapi ini perlu karena ini jadi kita lebih mendalam dalam melihat menganalisis data kita. Terus ketika kita menginterview di multilingual setting, kita bisa memilih bahasa yang kita mau ketika menginterviewnya. Jadi kita bisa memilih yang paling nyaman untuk kita dan untuk peserta. Dan bahasa yang digunakan dalam wawancara mungkin berbeda dengan bahasa tulisan sehingga perlu melakukan transkripsi dan analisis. Jadi kan misalnya kalau kita interview, mereka menggunakan bahasa informal, tapi ketika kita menuliskan analisis kita harus menuliskan bahasanya dengan formal. Nah, bahasa untuk transkripsi dan analisis ini ditentukan oleh peneliti, dan pemilihan ini harus dijelaskan ketika kita menulis artikelnya misalnya, dan harus diberikan justifikasi secara tertulis. Selain itu, ada reliabilitas dan validitas dalam wawancara. Ada beberapa threats, ancaman ketika kita wawancara. Mungkin ketika pertama adalah penafsiran wawancara yang berbeda. Jadi misalnya kita melakukan penelitian berdua atau bertiga. Jadi penafsiran seorang peneliti yang satu, yang kedua mungkin berbeda. Nah, itu mungkin akan menimbulkan masalah dan ketidakkonsistenan dalam teori wawancara. Jadi misalnya kita wawancaranya struktur, terus yang ini tidak struktur, dan itu tidak 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 terpercaya wawancaranya, dan pendapat, prasangka, dan bias peneliti harus diakui dan ditangani secara hati-hati saat menggunakan wawancara. Walaupun ada ancamannya, di buku ini juga menampilkan tips untuk mengimprove interview reliabilitasnya. Adalah pertama adalah melakukan refleksi diri
dan mempertanyakan desain dan teori di balik alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi kita harus menyiapkan wawancara kita secara matang sebelum kita melakukannya. Dan kedua adalah menjadwalkan wawancara dan menjaga keseragaman bentuk pertanyaan. Mungkin kita menanyakan dengan banyak orang, jadi pertanyaannya harus konsisten. Dan yang ketiga adalah bekerja secara kolaboratif dan mengakui subjektivitas. Jadi mungkin bakal berbeda penafsiran, tapi berbeda penafsiran ini juga membantu untuk kita further our research to make it good. Dan di sini ada contoh yang diberikan oleh buku tentang wawancara yang digunakan dalam linguistic research. Bisa kita lihat ada yang menggunakan single in-depth interview, ada yang single end of year interview, ada yang melakukan interview berapa kali. Ada juga ini yang cuma satu respondennya, cuma dia etnografi selama 4 tahun dan wawancaranya sampai 20 jam. Ada yang single interview tapi juga ditambah dengan questionnaire dan observation. Yes, mungkin bisa dilihat lebih lanjut nanti pada waktu sendiri-sendiri ya. Dan selanjutnya adalah dokumen data collection yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah dokumen data collection. Oke, menurut Rose et al. 2020, dokumen yang sering disebut sebagai teks tertulis memiliki variasi yang luas. Namun, pemahaman umumnya adalah bahwa semua dokumen itu memiliki dua ciri, yaitu yang pertama dapat dibaca, yang kedua dapat memberikan pesan. Ini adalah strength of document-based research. Ada 4, yaitu yang pertama expertise. Jadi peneliti itu dapat memiliki keahlian untuk menangani berbagai jenis teks yang membuka peluang untuk penelitian yang lebih kreatif. Yang kedua ada avoid messiness atau menghindari kerumitan yang mungkin muncul saat melakukan penelitian dengan melibatkan orang lain. Karena kalau di metode ini kita hanya fokus di dokumen-dokumen. Yang ketiga avoid biases and threats. Jadi terhindar dari bias atau ancaman terhadap kredibilitas. Dan yang keempat ada clear and concrete, di mana memberikan parameter yang jelas dan konkret untuk penelitian itu sendiri. Next. Selanjutnya, what qualifies as a document. Jadi, yang termasuk dalam dokumen itu apa aja sih? Yang pertama adalah legal document. Contohnya adalah mungkin dokumen kebijakan bahasa atau language policies. Yang kedua ada teks. Nah, teksnya ini yang spesifik menjelaskan pedoman bahasa misalnya atau language guidelines atau expectations. Yang ketiga ada dokumen pendidikan, misalnya kurikulum nasional atau kurikulum yang ada di region-region tertentu seperti provinsi dan lain-lainnya. Terus ada RPP atau lesson plans. Yang keempat ada materi pendidikan, contohnya buku teks bahasa. Yang kelima atau yang terakhir yaitu student writing, seperti draft atau peer feedback atau teacher feedback. Next. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, ada dokumen lain, yaitu other documents subjected to linguistic analysis. Dokumen-dokumen ini biasanya dianalisis secara linguistik, karena beberapa peneliti itu biasanya lebih tertarik pada bagaimana bahasa digunakan oleh pembuat dokumen, atau bagaimana teks itu ditafsirkan oleh pembaca-pembaca. Contohnya, yang pertama ada teks media seperti surat kabar, berita online, online news, dan lain-lainnya. Yang kedua ada teks elektronik seperti forum online, blogs, kemudian ada postingan media sosial. Dan yang ketiga ada personal correspondences atau korespondensi pribadi seperti surat, email, pesan atau message, atau chat, dan lain-lainnya. Dan keempat ada teks yang dapat dianalisis secara linguistik, misalnya puisi, graffiti, script, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada student writing, ini bisa apapun, yang penting yang bisa dianalisis dalam segi linguistiknya, tergantung dari peneliti itu sendiri. Next. Oke, kemudian di dalam buku terdapat 2 analisis. Yang pertama yang berkaitan dengan data document collection, yang pertama ada systematic reviews, dan yang kedua ada meta-analysis.
Tinjauan systematic review dan meta-analisis ini adalah dua pendekatan penelitian dokumen untuk mensintesiskan kumpulan besar penelitian tentang fenomena tertentu untuk menarik kesimpulan dalam pertanyaan penelitian mereka. Nah, apa sih bedanya? Kalau systematic review itu mengevaluasi teman studi melalui kriteria terkait dengan ketelitian dan penyediaan bukti setiap studi. Dan biasanya itu bersifat kualitatif dengan memerlukan interpretasi dan evaluasi dari peneliti. Kemudian yang kedua ada meta-analisis yang bertujuan untuk menganalisis ulang data dari studi untuk dapat menarik kesimpulan yang lebih definitif atau lebih jelas di seluruh set data yang lebih besar. Umumnya bersifat kuantitatif. Jadi bedanya kalau systematic reviews itu kualitatif, kalau meta-analisis itu kuantitatif. Nah, keduanya itu adalah jenis penelitian primer. Ini kesamaannya adalah keduanya jenis penelitian primer karena keduanya melibatkan pengumpulan data secara sistematis dalam bentuk dokumen dan menerapkan pendekatan asli untuk menganalisis dokumen tersebut. Eh, apa yang terjadi? Next. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, selanjutnya ada apa sih yang bisa diinvestigasi di dalam data document collection itu? Jadi metodologi dokumen itu memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi penggunaan bahasa dalam penyampaian pesan dari berbagai perspektif. Nah, itu kita tidak bisa menggunakan dokumen itu untuk menyelidiki kosakata atau vocabulary, fitur wacana tertentu, pendekatan pragmatik yang berbeda, standarisasi linguistik, variasi, gender, dan sebagainya. Jadi kuncinya ada di eksplorasi penggunaan bahasa dalam menyampaikan pesan itu sendiri. Next. Nah, mungkin gimana sih caranya memilih dokumen yang baik? Nah, saat memilih dokumen itu, menurut Scott, peneliti itu dapat mempertimbangkan 4 kriteria. Yang pertama keautentikan, kedua representativitas, kedua makna, dan kredibilitas. Nah, untuk keautentikan dan kredibilitas itu dijadikan menjadi satu. Jadi pemilihan dokumen itu berlaku pada konteks yang sedang diteliti. Maka biasanya dokumen yang disertakan dibuat untuk konteks tersebut. Misalnya kalau misalnya kita mau meneliti di kelas, jadi dokumen yang autentik dan kredibilitas itu kan biasanya seperti silabus atau RPP, rencana pembelajaran, atau teks-teks yang digunakan di kelas untuk dianalisis. Kemudian ada makna, jadi perlu mempertimbangkan pesan yang disampaikan. Nah, siapa yang mengkomunikasikannya dan siapa yang dimaksudkan untuk membacanya. Yang ketiga, yang terakhir ada representativitas yang berkaitan dengan sampling. Apa sih maksudnya? Jadi kalau di buku itu dijelaskan kalau pemilihan dokumen yang baik itu tidak selalu berdasarkan kuantitas. Jadi dokumen yang banyak itu tidak selalu menjamin reliabilitas dan validitas dari sebuah penelitian. Jadi untuk sampling itu dikembalikan lagi ke research questions yang telah dibentuk oleh peneliti, apakah jumlahnya segini itu sudah menjawab research questions atau belum. Misalnya kalau jumlahnya 50 sudah menjawab berarti ya sudah, kalau misalkan belum jadi bisa ditambah atau disesuaikan sendiri dengan sudah menjawabnya research question atau belum. Nah, terakhir hanya dokumen-dokumen yang dapat diakses dan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang harus dipilih dan dikompilasi untuk dianalisis. Karena kan untuk mendapatkan akses ke dokumen resmi misalnya yang tidak open for public itu atau mungkin ada data sensitif atau data rahasia itu mungkin memerlukan izin khusus ya yang berada di luar cakupan studi itu sendiri. Nah, keterbatasan ini itu perlu dipertimbangkan dengan cermat pada tahap perencanaan penelitian. Lanjut. Masalahnya ada ensuring document quality. Setelah dokumen tersebut dikumpulkan, nah langkah selanjutnya itu adalah menghapus dokumen yang tidak memenuhi standar kualitas.
Keakuratan dokumen itu dapat ditentukan dengan membandingkannya dengan dokumen serupa atau dengan data lain yang dikumpulkan. Jadi kita misalkan mengumpulkan 20 dokumen, nah itu dibandingkan satu sama lain. Terus dilihat apakah semuanya itu relevan dengan research question kita. Kalau misalkan ada yang nggak relevan itu bisa dieliminasi. Jadi kita perlu menimbang-nimbang antara dokumen satu dengan yang lain. Gitu. Terus juga kita juga dapat melakukan investigasi tambahan seperti misalnya berbicara langsung dengan pembuat dokumen, seperti siapa yang menciptakan dokumen tersebut, gitu kita bisa melakukan interview misalnya jika memungkinkan dan kita memiliki akses juga. Next. Nah, tadi kan udah ada strengths-nya. Nah, ini kalau disadvantage of document data collection itu ada dua. Yang pertama, banyaknya waktu yang terpakai untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis banyak dokumen. Nah, yang kedua, menurut Cohen, Mannion, dan Morrison, jenis dokumen itu bervariasi terkait informasi dan keakuratan. Nah, beberapa dokumen itu mungkin subjektif ya. Oleh karena itu, sebagai peneliti, kita tuh perlu memahami sifat-sifat dokumen yang kita kumpulkan, apakah itu udah terkait dengan research question kita. Next. Oke, untuk dokumen analisis juga dibagi menjadi dua. Kalau di buku ini hanya dijelaskan kualitatif dan mixed method saja, jadi saya akan menjelaskan kualitatif terlebih dahulu. Kalau kualitatif itu tepatnya disebut sebagai qualitative text analysis, di mana data itu dianalisis dengan analisis teks tematis yang mengombinasi concept driven dan data driven. Nah, apa bedanya dengan discourse analysis? Kalau discourse analysis itu fokus ke linguistic pattern-nya, sedangkan kalau qualitative text analysis atau QTA itu fokus di isi dari apa yang ditulis. Jadi fokusnya ada di kontennya. Kalau DA itu lebih di linguistic pattern-nya. Selanjutnya, dokumen analisis itu juga nge-cover mixed method ya, teman-teman. Contohnya itu di studi korpus, di mana kalau kuantitatifnya itu difokuskan pada studi kata kunci atau frasa dengan konkordasi. Nah, kalau kuantitatifnya itu, ini salah. Untuk kualitatifnya itu pada kata kunci atau frasa. Nah, kalau kuantitatifnya itu mengeksplorasi lebih lanjut kata-kata yang menonjol atau yang stand out. Seperti itu. Next. Nah, ini contohnya dari kualitatif dan mixed method yang Rose dan McKinley 2018 itu adalah contoh kualitatif. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Rose dan McKinley ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan ini adalah contoh dari studi yang menggunakan dokumen sebagai metode pengumpulan data. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kebijakan dari 37 universitas di Jepang. Nah, dokumennya itu dikumpulkan dalam bentuk teks yang diekstrak dari 37 situs web universitas yang open for public. Research design-nya menggunakan thematic text analysis dengan membaca semua dokumen dan menggunakan open coding. Hasilnya ada 11 kategori yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan dianalisis juga secara kualitatif. Nah, analisis sistematis ini memudahkan peneliti itu untuk menarik kesimpulan penting mengenai interpretasi universitas-universitas ini tentang inisiatif kementerian untuk mengembangkan universitas global di Jepang. Nah, selanjutnya untuk Rose 2005 ini adalah contoh penelitian mixed method, di mana Rose itu menganalisis dampak perubahan kriteria penilaian terhadap peningkatan kemahiran L2 atau bahasa kedua mahasiswa universitas di Jepang. Rose mengumpulkan dokumen kurikulum kursus dan catatan sebanyak 2.215 mahasiswa selama periode 8 tahun. Nah, dengan set data yang besar ini, yang 2.215 ini, peneliti itu dapat menghasilkan nilai statistik untuk penilaian yang kemudian dapat dianalisis lebih lanjut secara komprehensif. Seperti itu. Next. Ini referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi hari ini. Next. Oke, sekian dari presentasi dari saya dan Rifda. Saya kembalikan ke Pak David kembali. Oke, terima kasih Aulia dan Rifda ya, menarik sekali ini tentang surveys, interviews dan document data collection ya. Saya kira banyak sekali informasi
yang kita bisa dapatkan dari ketiga hal ini. Mungkin ada pertanyaan. Ada kata survei, ada kata kuesioner. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Tidak harus Rifda dan Aulia ini semua. Mungkin. Bedanya survei dan kuesioner itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Perbedaan antara, sering kan kita dengar ya, survei, kuesioner. Nah, apakah mereka ini punya persamaan dan sekaligus perbedaan? Nah, ini sekalian supaya kita jadi tambah ini ya, tambah tahu dengan berbagai aspek dan berbagai istilah yang ada di penelitian linguistik. Ada yang tahu? Eh, it- Kalau survei itu metodenya, kalau kuesioner itu toolsnya gitu kalau menurut saya, Pak. Oke. Saya So, ada pendapat lain, Sir. ya silakan. Kalau menurut saya, kalau untuk survei ini lebih random. Kalau kuesioner ini biasanya spesifik. Kalau Mhm. misalkan survei ini misal ada kita untuk konteksnya adalah produk baru, itu surveinya dilakukan pada masyarakat yang lebih luas. Jadi tidak ada target spesifiknya. Sedangkan kalau kuesioner itu biasanya misalkan penelitian kita tentang apa, berarti kita memberikan kuesioner kepada subjek yang sesuai dengan topik yang kita pilih itu. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Jadi ini supaya kita mungkin kalau sebentar lagi kan Anda akan, ini kan sudah semester 2 ya, dan sesuai dengan yang dikatakan Prof. Ayan kan, sudah memungkinkan Anda untuk di semester, bahkan mungkin ada yang sudah menulis proposal ya. Ada yang sudah atau belum? Soalnya angkatan sebelumnya ada yang bisa selesai 1,5 tahun itu. Saya lupa proposalnya ya. Sepertinya tidak ada yang ambil 3 semester, Pak. Oh begitu. Oke oke oke. Iya kemarin kami barusan meluluskan 2 ya, yang bisa lulus dalam 3 semester ya. Dias dan siapa satunya itu? Emanuela. Emanuela ya. Iya. Loh, kalian nggak ada yang mau ngambil itu? Masih proses menulis, Pak. Oh oke. Iya. Ya oke ya. Em, ya jadi mungkin bisa nanti di, dilihat lagi ya, dibaca-baca lagi. Apakah kita memakai kata survei ataukah jadi memakai kata survei secara general tadi yang seperti dikatakan itu ya, ataukah spesifiknya memakai kata kuesioner ya. Ada lagi mungkin ya, kalau kita cek di referensi-referensi yang ada dan mungkin kalau kita Google ya, survei itu cakupannya lebih luas tadi ya, dan saya kira mungkin kuesioner itu adalah bagian dari survei tersebut ya, lebih rigid, lebih spesifik ya, seperti yang dikatakan itu tadi. Biasanya sih melibatkan em, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersusun secara metodologis ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah tersusun. Misalnya ada yang tadi apa namanya close ya, close ended, ada yang eh, eh, apa istilahnya open ended ya, dan juga saya kok lupa jadi yang antara close sama open ended, jadi dua-dua mix ya, gabungan. Jadi ada close ended, ada open ended. Open ended itu ya pertanyaan essay itu. Ya, jadi pertanyaan misalnya disuruh eh, menceritakan ya, tell us about dan lain-lain. Itu close apa open ya. Jadi jawabannya bisa apapun. Yang yang close itu memilih ya kan, memilih item aja. Entah itu dengan A, B, C, D, E atau satu, dua dan sebagainya. Ya. Jadi A, B, C, D. Atau yang itu tadi, yang mix. Jadi A, B, C, D, E-nya disuruh menuliskan sendiri. Ya, itu mix. Jadi sudah diberikan pilihan A, B, C, D. Nah, kemudian kalau tidak ada yang dipilih di situ, ya your, eh, apa, your
your answer misalnya gitu ya, atau other misalnya, gitu ya. Dan hal itu biasanya disebut kuesioner ya. Dan kuesioner kita tahu tadi yang dijelaskan bisa dilakukan secara langsung tadi ya, kan, person to person tadi, bisa dilakukan via telepon tadi, atau disebarkan via internet ya tadi itu. Jadi bisa memakai eh, tools yang ada ya, eh, electronic tools, technological tools ya, eh, electronic surveys. Nah, itu, em, semua metode atau setiap metode itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Dan kalau saya tidak salah ini, dibaca-baca lagi referensinya, tidak ada salahnya untuk mengungkapkan kelemahan dari metode yang dipilih dan sekaligus alasan. Misalnya memilih internet survei atau internet questionnaire itu karena alasannya begini-begini misalnya. Ya, Mas Dias kemarin yang lulus itu dia melakukan secara elektronik tadi, dia sebar karena memang respondennya banyak misalnya, dan itu salah satu kelebihannya kan ya. Sementara kalau kita sebarkan atau kita cari orang satu-satu kita isi ya, itu kan time consuming ya. Time consuming, tapi yang tadi mungkin bisa mendapatkan hal-hal lain ya, yang tidak kita bisa dapatkan kalau kita memakai metode yang lain tadi, ya kan? Bisa kita catat hal-hal lain. Nah, jadi tergantung memang dengan topik penelitian kita. Ya, jadi kita ketemu orang, kita bisa lihat mungkin dari mulai apa ketika cara dia menjawab dan sebagainya, kata-kata yang dia pilih dalam menjawab pertanyaan. Itu kan nggak bisa kita dapatkan kalau itu secara tertulis ya kan. Hal-hal itu kan tidak ada. Nah, seperti itu ya. Cuman ya itu tadi, memang time consuming. Dan seringkali itu di sebuah penelitian besar ya, penelitian yang melibatkan biasanya kelompok peneliti yang juga dibantu oleh oleh asisten peneliti, ya kan? Dan asisten peneliti ini biasanya kalau di luar negeri ya, misalnya katakan di Amerika itu, ya biasanya memang mahasiswa pasca sarjana, ya. Nah, asisten peneliti ya, research assistant namanya kan, kalau di sana, yang memang digaji untuk membantu profesor. Dan profesor ini bisa menggaji mereka bukan dari uangnya sendiri, tapi dari dana penelitian. Nah, dana penelitian yang jadi dari dia menulis proposal untuk mendapatkan grant, dan biasanya grant tersebut memang ada unsur harus membiayai eh, research assistant sekian orang dalam sekian tempo waktu, misalnya entah satu atau dua dalam tempo, karena biasanya penelitiannya juga multi year, jadi bukan penelitian setahun selesai, multi year biasanya, ya. Saya masih ingat dulu rekan di WSU itu namanya Steve itu orang Amerika, di kampus yang lain. Jadi memang WSU itu kampusnya beberapa lokasi ya. Dia di kampus Cities atau Vancouver, pokoknya kampus satelit. Kebetulan di kampus satelit itu mereka memenangkan grant yang besar dari National Science Foundation atau mana ya, yang meneliti tentang em, guru yang mengajar ini imigran, siswa-siswa imigran. Nah, itu. Dan ini datanya multi year ya. Dan bisa membiayai dia. Saya kurang tahu berapa tahun. Mungkin ada sekitar 4-5 tahun. Sepertinya cukup buat dia untuk mulai dari dia apply posisi research assistant itu sampai lulus. Dan along the way mereka menulis beberapa paper terkait dengan itu. Jadi beberapa profesor dibantu oleh research assistants. Ya, ya,
kalau di luar negeri sudah seperti itu ya, well established, bisa dilakukan dalam jangka waktu lama, ya kan? Bisa dananya cukup besar untuk membiayai ini dan itu, bahkan membiayai assistance, ya kan? Dan lain sebagainya. Dan bisa dipakai, saya ikut terus terang itu. Dan lumayan dapat, jadi saya ikut ngisi kuesionernya. Beneran ini. Ya, karena yang dicari memang kan L2 ya, L2 speaker ya. L2 speaker who teaches kalau nggak salah, who teach ya. Dan lumayan dapat voucher Amazon. Amazon tahu kan ya, seperti Shopee deh, online shopping. Berapa waktu itu ya? $50 atau berapa? Lumayan kan? Ntar saya lupa, 25 atau 50. Ya. Nah, itu jadi, oh ya, termasuk ini ya, program insentif ketika em, seseorang ya mengerjakan kuesioner ya. Termasuk Mas Dias itu kalau nggak salah dia juga memberikan itu. Jadi, tapi karena respondennya banyak ya sekitar 100 kalau nggak salah. Jadi yang dapat itu nanti di ini diundi ya. Kalau nggak salah entah voucher belanja online atau pulsa setahu saya. Dan itu memang dimungkinkan. Anda tahu kira-kira ada insentif seperti itu. Jadi memang Jerbasuki mau biaya ya, membutuhkan biaya memang. Menarik minat, Sir. Biar banyak Iya, yang karena kalau menjawab. Anda tidak, ya terus terang ngisi kuesioner itu kan menjemukan ya. Apalagi kalau lama. Saya terus terang pernah ya, karena ya lama juga. Ya, cuman ya itu ada nah, tadi dari sisi etis tadi kan ya, sahabat tadi ya. Jadi ada perjudian etis tadi dan sebenarnya nih teman-teman ya, etis faktor etis itu kalau di luar negeri juga sudah well established. Jadi termasuk S2 S3 itu memang harus melalui kajian Dewan Etis. Ya, jadi Anda harus mengisi begitu banyak form di situ ya, menjelaskan ini. Dan harus ada ininya, PI-nya. Ada yang tahu ya PI itu apa ya? Supaya kenal dengan istilahnya PI. Ada PI, ada co-PI. Anda kalau masih mahasiswa itu nggak boleh jadi PI. Termasuk saya dulu. Jadi saya co-PI. PI-nya itu supervisor saya, dosen pembimbingan eh, supervisor tesis atau disertasi. PI itu principal investigator, peneliti utama. Ya. Dan co-PI adalah bisa profesor atau dosen lain, ya, atau mahasiswa, atau staff, ya, staff peneliti kan karena di banyak tempat itu kan ada seperti tidak usah ke tempat di UNER sendiri ada pusat studi kan ya, banyak pusat studi, research centers. ITD Anda tahu ya, ITD, Institute of Tropical Diseases itu ya, yang ada di kampus C. Itu internasional guys. Ya, tiap tahun mereka menerima researchers dari berbagai negara. Seringkali Jepang karena memang tropis itu di Indonesia kan masih banyak menjadi masalah ya kan. Misalnya demam berdarah. Barusan tadi pagi rumah saya disemprot 2 kali sudah dalam waktu berdekatan karena ada kasus eh, yang terjangkit demam berdarah di apa di gang sebelah kalau nggak salah. Ya.
Tapi, nah ini menariknya, ternyata beberapa penyakit tropis itu di negara non-tropis itu kadang-kadang muncul. Anda tahu kan? TBC. TBC itu khas penyakit tropis ya. Khas penyakit tropis bertahan di Indonesia. Nah, di banyak negara, TB atau TBC, TB, itu sebenarnya sudah nggak ada kan. Karena sebenarnya TB itu bisa diatasi dengan misalnya kayak hidup sehat dan sebagainya, obat ya, rutin. Ya, Anda tahu di Indonesia ya, rupanya banyak yang tidak sehat ya, atau tidak bersih. Dan juga banyak yang bandel ya, karena pengobatan TB lama. Nah, negara-negara yang bebas TB itu punya apa istilahnya, punya kira mereka ekstra cautious. Itu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu dengan mahasiswi UNER yang exchange di sana. Ya. Jadi Korea, dia ke Korea, ke sana itu Korea, ya Korea Selatan. Rupanya dia walaupun sudah kan ketika apply visa harus ada ini kan tes kesehatan ya, dan tes kesehatan tiap negara kan beda. Misalnya harus ini tes ini. Dia sudah tes TB dinyatakan bersih. Ternyata sampai di Korea dites lagi karena nggak boleh keluar ya, nggak boleh. Wah, anaknya stres. Orang tuanya marah-marah ke kami. Malah katanya mau ngomong ke Menteri Luar Negeri lu. Karena anaknya nggak boleh keluar. Ya dikungkung katanya. Ya kami bilang kebijakan di sana ya. Nah, kita mau bagaimana? Wong mereka ketakutan. Kenapa? Kalau itu muncul sekali bisa nyebar kan ya. Jadi masuk akal. Ya akhirnya ya solusinya dia dipulangkan setelah sekitar 2 minggu. Ya mau bagaimana lagi? Sama kalau orang asing ke Indonesia kan ketika melanggar atau ada apa-apa pasti dipulangkan. Ya itu jadi di ITD itu banyak periset ya dan itu statusnya bukan dosen. Jadi benar-benar baik yang orang Indonesia maupun orang luar. Mereka melakukan riset di situ. Oke. Oh ya, ada 2 hal lagi. Tadi saya tertarik dengan power dynamic tadi. Nah, itu. Power dynamic. Mungkin saya pernah mengungkapkan istilah lain ya. Ada yang masih ingat power dynamic itu? Ada yang masih ingat nggak? Saya yakin, oh bukan di ini, semester lalu kayaknya. Di teori kebudayaan. Atau bukan dengan kalian ya? Aduh, saya kok lupa. Positionality, masih ingat nggak? Istilah positionality. Sepertinya bukan di kelas ini, Sir. Waduh, mateng aku. Salah ya. Ya, positionality, guys. Posisi sebagai researcher. Atau ada yang menyebutnya reflexivity. Ya, ada yang menyebut positionality atau reflexivity. Kita merefleksi posisi kita itu di mana di sini. Tadi yang dibilang tadi kan studying up atau studying down. Ya, dan kita harus sadar itu. Termasuk gini, Anda bisa misalnya ada yang guru kan ya, pasti ya. Saya tahu kan berapa dari Anda guru. Nah, ketika Anda meliti murid Anda sendiri, itu posisi Anda seperti apa di situ? Relasinya pasti beda kan? Ya kan makanya power power relations tadi, power dynamic tadi pasti beda. Ya, ketika Anda meliti ke siswa Anda sendiri. Padahal yang kita inginkan misalnya jawaban sejujurnya. Nah, pasti mereka entah itu survei secara tertulis maupun via interview tadi, wawancara, ya kan, dan sebagainya, itu akan ada semacam apa ya istilahnya mereka pasti ada. Kalau di apalagi dengan budaya
budaya di Indonesia kan misalnya ya, budaya di Indonesia. Ya kan saya ketemu rekan yang saat ini eh, jadi junior lah katakanlah ya, orang Indonesia juga dosen ya dari Kalimantan, eh, Lampung Mangkurat, Kalimantan Selatan ya, Lampung Mangkurat itu ya. Em, jadi kebetulan kemarin kami ada kuliah tamu dengan labnya dia ya, saya minta memberikan kuliah tamu di kelas saya S1, dia dan dua rekannya di sana ya, kami di program yang sama, Language Literacy and Technology. Dia di tahun kedua kalau nggak salah sekarang itu selalu manggil saya Pak ya. Padahal eh, dua rekan yang lain tuh ya manggil saya nama saja. Tapi dia secara otomatis shift ke manggil saya Pak. Ya untung dia terangkan ya karena pasti bingung. Ya kenapa ada Pak ya, ada Pak dan Bu misalnya. Nah itu kan. Ya. Dan itu Anda tahu terbawa ketika kami orang Indonesia itu keluar. Di Amerika misalnya, itu lazim kan. Guru itu dipanggil dengan nama langsung kan ya. Lazim. Tidak peduli setua apa dia. Ya, bahkan yang senior pun tetap dipanggil nama saja. Yang misalnya Joseph, ya panggil aja Joseph. Ya Tom, panggil aja Tom. Sering, ya. Hey Tom, ya gitu. Tapi kami yang orang Indonesia ini sungkan guys. Ya kan? Jadi manggilnya selalu ada teman saya orang Indonesia, dia dari Salatiga ya. Manggilnya malah profesor, Profesor Tom. Kalau saya dokter biasanya, dokter Salisbury, nama belakangnya Salisbury. Atau dokter Tom ya. Atau ada satu lagi Joy Egbert itu karena saking ya cukup seniornya dia dan istilahnya dia itu the star ini ya profesor di sana ya. Kok nggak enak manggilnya Joy? Belum terlalu tua sebenarnya, ya, mungkin 50-an lah atau early 60s. Ya tetap manggilnya Dokter Joy. Nah itu. Ya dia terangkan ya if you apa if you are hesitant calling me Joy, then call me Dokter Joy. Seperti di Indonesia ya nama depan yang dipakai. Padahal kalau lebih formal kan nama belakang. Ya, saya Joy Egbert, jadi harusnya Dokter Egbert, ya kan? Nah, dengan memanggil Dokter Joy itu semacam apa itu istilahnya garis tengah, semacam apa? Semacam win-win solution, ya. Manggil Joy kok nggak enak, manggil Dokter Egbert kok terlalu formal. Ya sudah, Dokter Joy saja. Lucunya, ketika saya meminta Dokter Joy itu untuk eh, kuliah tamu dan saya sudah lulus, saya tetap manggilnya Dokter Joy. Padahal dia lo sudah bilang kita colleagues now, we are colleagues, rekan kan, karena saya sudah lulus. Tapi enggak, saya tetap manggil Anda Dokter Joy. Gitulah. Ya, jadi unsur budaya juga eh, biasanya melatar belakangi. Dan itu saya lihat rata-rata di orang Asia sih ya. Tidak semua memang, tidak semua. Asia Timur biasanya. Dari Cina itu biasanya seperti itu. Tapi yang dari Timur Tengah itu tidak terlalu ya. Mereka ya santai-santai aja memanggil Tom misalnya atau Joy seperti itu. Ya itu choice ya. Cuman coba Anda lakukan itu di Indonesia kira-kira. Menurut Anda bagaimana? Anda manggil orang yang sudah bergelar profesor dengan nama saja, ya skala ini apa probabilitas 1 sampai 10 gitu kira-kira nomor berapa itu orangnya akan marah? 10 kayaknya, Pak. Langsung emosi. Nah, ya itu, ya kan? Ya, sebenarnya tidak bisa disalahkan ya. Ini kan agak ini ya, memang agak dilematis ya. Nah, mungkin shift zone-nya itu tadi lagi-lagi garis tengahnya itu ketika
kita mungkin menanyakan enaknya mau dipanggil seperti apa. Atau orangnya menyatakan sendiri biasanya. Ya, kalau orangnya menyatakan jangan nggak usah panggil saya profesor, panggil saya saja. Ya cukup Pak, Bu. Ya, karena Anda tahu di komunikasi misalnya saya tahu sendiri ya karena dulu rekan di international office. Dia nggak pernah mau dipanggil Pak, dosen di komunikasi. Nggak pernah mau dipanggil Pak. Maunya dipanggil apa, ayo? Panggil Mas. Ya, Mas. Beneran ini. Jangan panggil saya Pak katanya. Panggil saya Mas. Jadi panggilannya sekarang lagi cuti dia karena sebagai atas pendidikan di Kedubes RI di Singapura. Mungkin ada yang tahu? Ya, Anda bisa cek di internet. Ya. Atas pendidikan Kedubes RI di Singapura. Orang Bali ya, tapi sudah ya lama sih, mulai dari kuliah dia di situ. Ya. Beneran dia dia menyatakan. Jadi mahasiswanya panggil dia Mas, bukan Pak. Orang yang kenal dia di komunikasi harus panggil dia Mas. Mas Iga, namanya Iga. Iga itu singkatan ya. Jadi orang Bali kan namanya panjang. Nama dia singkat Iga. Karena ada dua nama lagi di belakangnya terlalu panjang kalau dipanggil nama lengkapnya. Oke, tadi positionality atau reflexivity. Nah, ada satu lagi tadi. Saya lupa. Mungkin bisa ditampilkan lagi slide-nya. Tadi yang ini, ensuring kalau nggak salah ya. Sebentar. Oh, hasil interview, hasil interview, hasil interview. Ini, reliability and validity. Itu slide 15. Ini. Penafsiran wawancara yang berbeda. Tadi saya mohon maaf kalau lupa. Apakah Anda ini apa namanya? Anda terangkan cara mengatasinya. Di jadi yang threads ini mengatasinya yang di improving Pak. Apanya? Jadi yang threads-nya misalnya penafsiran wawancara yang berbeda, jadi eh, cara improving-nya itu Hmm. eh, reflecting. Jadi anggap kata kalau di bukunya itu kayak mengakui kalau kita mungkin sebagai peneliti punya bias masing-masing. Jadi Hmm. daripada beda-beda penafsirannya, lebih baik berkolaborasi sesama peneliti gitu. Oke, boleh. Jadi itu namanya iterator reliability. Ya, saya ini kan lagi iterator reliability. Nah, nih. Kalau saya tidak salah, ketika kita mentranskripsi ya hasil wawancara, mentranskripsi sekaligus kemudian mengkodifikasi, ya kan? Jadi setelah ditranskripsi seret itu kita coding, ya kan? Kita kasih kode-kode. Nah, itu setahu saya beberapa referensi mengatakan sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu orang kodifikasi dan termasuk nanti pemberian tema. Jadi beberapa kode yang sama dikumpulkan menjadi satu tema, ya kan? Kodifikasinya pasti banyak. Nah, dilihat lagi, dicek. Oh, kayaknya ini bisa dikelompokkan, diklasterkan menjadi satu tema. Nah, ini tema A, tema B, dan sebagainya. Seperti itu. Dilakukan oleh lebih dari satu orang pentranskrip. Kemudian dua hasil dari dua pentranskrip tersebut dibandingkan, dilihat ada nggak perbedaan di situ. Ya, caramu mengkode dan memberikan tema. Dilihat. Oh, nah
ketika ada yang berbeda, ini baru kemudian, nah itu tadi, bekerja secara kolaboratif tadi, itu berarti ini, apa namanya, memberikan, jadi berdiskusi, ya. Saya mengartikannya begini, kamu kok begitu. Nah, diskusi mencari jalan tengah. Ya, jadi misalnya, oh punya kamu yang saya kira benar, oke, berarti itu yang dipakai. Atau punya justru sebaliknya ya, punyanya saya yang benar, nah, pakai itu kalau dia setuju, oke. Nah, itu inter reliability. Jadi itu katanya untuk meningkatkan reliability. Biasanya memang di penelitian kualitatif, kalau kita bisa melakukan itu, penelitian kita itu dianggap lebih reliable. Karena kalau tidak salah, reliability and validity itu memang sering kali dipertanyakan oleh atau dipertanyakan pada penelitian kualitatif. Karena unsur subjektivitasnya itu yang tadi di itu poin ketiga sebelah kanan. Karena unsur subjektivitasnya besar, ya kan? Ada error di situ biasanya. Nah, in your case kemudian ya mungkin balik ke Jerbasuki Mawabea kali ya. Pertama biaya, kedua waktu, ketiga menemukan orangnya bisa enggak, ya kan? Tapi kalau Anda bisa melakukan itu, saya kira sangat baik, minimal dari sisi reliability, ya, dari sisi jadi reliable ini, reliable. Nah, ada lagi yang disebut member checking. Ada yang tahu member checking? Member checking. Member checking itu hasil transkripsi wawancara kita berikan lagi ke yang diwawancarai. Kita tanya, Anda jawab ini enggak? Karena siapa tahu mungkin dia merasa tidak menjawab. Nah, kalau dia merasa tidak menjawab, kita coret. Kita masukkan ke data. Jadi hasil transkripsi kita itu. Ya. Jadi setelah kan misalnya merekam tuh ya, direkam kan oral ya, verbal ya, jadi bentuk tertulis ya kan. Kita suruh baca lagi, ngecek. Nah, member checking itu juga dikatakan bisa meningkatkan reliability dan kalau Anda lakukan itu dan Anda sebutkan di penelitian Anda itu dianggap mampu meningkatkan reliability. Dan itu ketika Anda eh, apa namanya angkat menjadi publishable paper, ya. Jadi Anda ingin publikasikan, ya. Biasanya oleh pereview akan dihargai, ya hal-hal seperti itu. Oh ya, by the way guys, setahu saya dan ini bukan saya ngomong, ini Profesor Irwan, ya Irwan ya, Abdullah ya dari UGM ya. Beliau punya sekolah itu ya, sekolah untuk scholar ya. Em, saya lupa namanya. Jadi di rumahnya itu beliau memang mendirikan sekolah buat orang-orang yang ingin publikasi. Ya, Profesor Irwan Abdullah itu bidangnya antropologi, guys. Kebetulan kami beberapa dosen ya, banyak dosen dulu 2023 Pak, ya, seminggu di sana. Sebagian besar jurnal itu memang lebih menyukai hal-hal yang bersifat kuantitatif, guys. Oke, ini clue-nya ya. Jadi penelitian yang terlalu kualitatif, terlalu subjektif, itu biasanya agak sulit untuk diterima. Ketika Anda bisa mampu, walaupun itu mainly kualitatif, tapi langkah-langkah untuk meningkatkan reliability secara secara detail disebutkan, itu kemungkinan akan lebih bisa diterima. Dan tolong jangan tidak melakukan tapi disebutkan melakukan. Nah, itu berbahaya ya guys ya. Ya. Saya kira kalau itu sudah masuk ke unsur apa tadi? Etis ya. Unsur etis tadi.
Oh ya, tadi kebicara kembali. Ini unsur etis dari individu peneliti ya. Kalau unsur etis yang dicek oleh Dewan Etis itu sebenarnya untuk hal-hal yang bersifat sensitif. Ya, misalnya kalau saya tidak salah ya, ada istilah human subject ya kan? Ada human subject, ada pokoknya hal-hal yang kira-kira sensitif dan ada unsur bahaya. Di tiap disiplin ilmu beda ya. Misalnya di kedokteran, di apa namanya kimia dan sebagainya. Mungkin kalau di kimia itu memastikan bahwa metode pengambilan sampel, pengamatan dan sebagainya itu benar ya kan. Nah, itu pasti ada ininya lah, ada rambu-rambu dan detail. Nah, kalau di penelitian humaniora atau sosial, human subject, ya kan notabene kita itu kan meliti manusia kan ya. Di penelitian sosial dan humaniora kan manusia ya, kan kita nggak meliti binatang kan, right? Mungkin beberapa cabang linguistik meneliti bahasa binatang, saya kira bisa ya. Misalnya ada beberapa binatang itu yang dikatakan berkomunikasi seperti manusia ya, kayak ikan paus ya, atau sekelompok kera dan sebagainya. Tapi itu saya kira uh, agak jauh dari tema kita ya. Nah, kita itu meneliti manusia. Biasanya rambu-rambunya kalau tidak salah. Kalau Anda meneliti anak-anak, itu pasti akan ini akan lebih ketat ininya. Ya, karena anak-anak itu sensitive subject, ya kan? Misalnya harus ada konsen dari entah itu sekolah, guru maupun orang tua, harus ada persetujuan. Karena anak-anak belum bisa memberikan persetujuannya sendiri, ya. Ada namanya consent form kan, ya kan? Nah, consent form itu harus oleh walinya kalau anak-anak underage. Kemudian bagaimana Anda memastikan data-data mereka itu eh, ini apa namanya tersimpan rapi, tidak terbongkar. Data-data yang menunjukkan identitas individu maupun asal. Sehingga kemudian makanya disamarkan kan. Nama-nama dikasih inisial atau dikasih nama palsu, ya pseudonyms. Kemudian data-data tempat itu biasanya disamarkan. Ya, Anda kalau cek penelitian-penelitian dari Amerika itu biasanya nggak akan menyebutkan ini, misalnya dia meneliti di sebuah lokasi di mana begitu tidak akan disebutkan kotanya secara persis. Hanya disebutkan misalnya ini dilakukan di bahkan negara bagainya kadang tidak. Jadi kalau di Amerika itu kan ada Northwest ya, ada Southwest dan sebagainya atau Midwest dan sebagainya. Itu akan disebutkan hanya sebagai Midwest atau Northwest in a large university in Northwest USA misalnya. Karena memang kadang-kadang uh, unsur sensitivitas itu harus dijaga. Termasuk ke ini apa namanya kelompok-kelompok minoritas, minority groups. Terlebih kelompok-kelompok yang sensitif ya, misalnya apa? Ada yang tahu? Kelompok transgender, ya kan? Misalnya Anda meneliti bahasa di kalangan transgender, ya linggonya mereka, ya kan? Bahasa pergaulan ya. Nah, Anda pasti tidak boleh menyebutkan lokasi mereka di mana secara persis, terus identitasnya mereka. Tidak boleh itu. Apalagi di tempat-tempat atau di negara di mana eh, keberadaan mereka mungkin berbahaya kalau identitasnya terungkap. Di banyak negara, misalnya di Zimbabwe, bahkan mungkin sekarang di Rusia ya, eh, G itu kan dilarang ya, homoseksualitas kan dilarang, bahkan pidana ya. Di setahu saya di beberapa negara Afrika, Zimbabwe, ya, Rusia. Nah, padahal penelitian-penelitian di kelompok mereka itu sebenarnya cukup menarik ya, misalnya bahasa
di antara mereka, bahasa-bahasa isyarat segala macam ya. Seperti di Indonesia itu kan eh, slang-slang di kalangan waria itu kan sebenarnya kemudian meluas ya. Kalau nggak salah, bahkan saya masih ingat itu siapa namanya, itu bikin buku saku, ya, buku saku bahasa slang yang sebenarnya dari bahasa-bahasa sandi kaum waria, ya, di Jakarta kalau nggak salah. Jadi itu, jadi ada ya, tadi positionality, ya, reflexivity, interrogator reliability, dan member checking. Oke, apa lagi ya? Bentar saja, coba lihat lagi. Oh, ini tadi menarik ya. Yang terakhir ini sepertinya document data collections, ya, document data collections, ya, atau document data research ya, atau apa istilahnya, document research ya, document studies ya, studi yang berbasis dokumen yang lagi marak saat itu saja, corpus ya kan. Ternyata kita tahu bahwa ada lagi yang satunya tadi apa, qualitative text analysis ya, QTA ya. Iya, Pak. Nah, itu monggo mungkin bisa dipikirkan ya. Cuman oh ya, ini pesan, untung saya ingat. Em, Mungkin satu hal ya. Oh ya, tadi juga menyangkut tadi longer apa itu tadi? Coba yang tadi longer tadi, mungkin di awal-awal. Nah, ini longer studies. Nah, kalau memang Anda mempunyai satu topik menarik yang memerlukan longer studies, saya kira eh, mungkin ya, asalkan Anda tahu apa yang dilakukan, pengumpulan datanya bisa dilakukan mulai sekarang. Coba Anda hitung, ya kalau tadi Restu bilang nggak ada yang berani 3 semester, ya berarti masih ada kira-kira hampir setahun ya. Nah, berarti Anda bisa memasukkan ke longitudinal study, ya. Nah, mungkin bisa melakukan ini. Menarik saya kira. Kenapa? Karena tidak banyak yang melakukan ini, ya, di prodi maupun saya kira di Indonesia. Longitudinal studies itu saya kira kok tidak terlalu banyak ya. Mungkin bisa tadi, kadang-kadang ketika kita mengumpulkan data itu ada hal-hal, ya, ada beberapa, jadi kita mengumpulkan kalau bisa beberapa hal, tidak hanya satu dua hal saja. Yang tadi elicitation tadi kan ya. Ternyata bisa, mungkin misalnya fenomena-fenomena linguistiknya ya. Mungkin awalnya pertanyaan ini tapi misalnya recorded interviews ya. Nah, ternyata muncul apa, intonasi-intonasi unik. Nah, itu kan kemudian bisa digali lagi, ya. Nah, kalau dilakukan secara longer gini mungkin bisa dilihat apakah ada perubahan dan sebagainya. Bisa, atau tetap saja konsisten, ya. Dan nah, ini tadi lagi mungkin kembali ke contoh-contoh studi. Ternyata single subject study itu memungkinkan. Nah, ini coba ada N-nya kan satu ya. Ada dua di situ ya, saya lihat ya, Farrell and Ive itu, kemudian Pryor ya. Nah, Pryor itu coba lihat 4 tahun, 20 jam rekaman naratif, jadi cerita. Kayaknya ini orangnya biarkan cerita saja. Kalau dosen saya, Tom itu, dia ngumpulkan sudah mulai dia bilang tahun 90-an, guys. Ya. Kebetulan ini ada, jadi di kelasnya dia, kami dibagi grup, ada 4 mahasiswa, dan kebetulan tadi satu teman dari Surakarta itu di grup itu melakukan yang sama. Jadi kami dikasih di grup yang berbeda, dikasih data dari Pak Tom itu, Dr. Tom, data-data yang dia kumpulkan dari tahun 90-an. Data-data siapa? Data-data mahasiswa internasional yang belajar ke sana, belajar bahasa Inggris.
dia wawancara, dia kumpulkan. Nah, data-data itu dikumpulkan dalam bentuk macam-macam. Ada yang dalam bentuk jurnal. Anda sudah eh, berbicara tentang jurnal kan minggu lalu ya dengan Bu Vicky kalau nggak salah ya. Nah, journaling, nah itu dari jurnal, dari diaries dikumpulkan. Grup teman saya ini ternyata berhasil membawa itu menjadi sebuah artikel yang bisa dipublikasikan. Ya, barusan kapan itu saya cek, ternyata mereka terbitkan di sebuah jurnal dari Korea Selatan. Wah, luar biasa memang. Single subjek saja. Dan data itu setahun. Data data apa namanya kayak ya macam mirip-mirip itu naratif itu. Jadi bercerita. Orangnya itu semacam membuat jurnal ya. Eh, per minggu misalnya saya ini. Jadi dia tulis itu di situ. Dan mereka menganalisa ini. Nanti mungkin coba saya carikan ini papernya. Hanya dari single subject saja. Dan ternyata berhasil. Padahal Anda tahu, ketika mereka bawa itu ke dosen lain, sama dosen tersebut data itu dianggap sampah, guys. Tapi mereka tidak menyerah, ya. Ya memang karena ya itu tadi sifat dosen kan beda-beda ya. Ada yang kepinginnya, wah, yang harus besar dan sebagainya, harus masif, ya, eh, intensif, ekstensif, sistematik dan sebagainya. Tapi ada ternyata celah-celah di mana kita bisa lebih explore secara lebih in-depth, lebih kualitatif, lebih subjektif, dan lebih naratif. Ya kan sekarang penelitian-penelitian naratif inquiry misalnya itu makin semarak. Ya. Nah ini memang terjadi polarisasi. Di satu sisi ada penelitian kuantitatif ya yang seperti itu yang makin canggih juga memanfaatkan teknologi ya guys ya, termasuk korpus kan ya, pastinya memanfaatkan teknologi komputer ya untuk mengumpulkan data begitu besar, bahkan kemudian diikuti oleh aplikasi-aplikasi yang bisa mengolah itu, termasuk big data sekarang kan ya, data luar biasa. Tapi di sisi lain ada, di spektrum yang lain itu ada penelitian kualitatif yang melihat individu-individu tertentu ya dengan partisipan yang bahkan cuma satu misalnya, dan dilihat secara sangat mendalam ya, in-depth di situ. Dan kemudian juga dari sisi kualitatif ini, nah lucunya dulu kualitatif ini berusaha mendekat ke kuantitatif. Tadi makanya ada reliability and validity, itu kan sebenarnya usaha untuk supaya mirip dengan kuantitatif. Ya coba Anda lihat beberapa referensi literatur mengatakan kenapa kualitatif itu mengumpulkan apa namanya istilah kok reliability and validity itu supaya mereka itu diakui apa ya istilahnya itu posisinya seperti penelitian kuantitatif. Nah, di situ bahwa ilmiah ini scientific, karena yang disebut ilmiah itu kan harus objektif, ya kan? Harus terukur, measured, ya, harus masif, besar, ya kan? Nah, tapi ternyata saat ini kemudian ada penelitian kualitatif yang mengatakan, kualitatif itu ya beda. Kualitatif itu subjektif. Kualitatif itu case study, kasus per kasus, ya kan? Tidak bisa digeneralisasi dan sebagainya. Nah, monggo, mana yang menurut Anda lebih cocok dengan Anda, ya, lebih sesuai, ya, itu saya kira tergantung eh, pilihan masing-masing, ya. Pilihan itu kan banyak pengaruhnya, ya, baik yang akademis maupun non akademis, ya, ya kan. Kalau kita seperti ini kan kita berada di apa namanya layer-layer yang beragam ya kan ya. Nah itu kita akan akhirnya memutuskan ya. Dan keputusan itu akan biasanya akan berimplikasi ya ke depannya. Saya kira eh, konsisten ya konsistensi ya kemudian yang paling penting saya kira memang tetap meluangkan waktu terus mengumpulkan bahan literatur ya terus membaca mencatat menganotasi
ya, dan kemudian menemukan satu topik yang minimal Anda dulu Anda anggap sangat penting. Jadi gapnya di sini kan ya. Ada yang bilang itu gap, ada yang bilang itu, aduh saya kok lupa. Karena ada yang tidak setuju bahwa itu disebut gap kan. Ada yang bilang sebenarnya tidak ada gap. Ya, ya itu, setiap orang kan punya pandangan masing-masing. Oke, seperti itu saya kira. Oke, sudah 5:31 ya, bentar lagi buka. Eh, Terima kasih sekali lagi, kita kasih tepuk tangan buat eh, mereka berdua ya, para presenter kita hari ini, Rifda dan Aulia ya. Terima kasih ya, saya mudah-mudahan em, ada banyak ilmu yang kita bisa dapatkan ya sejauh ini, dan saya yakin akan sangat berguna nanti ya, karena sekarang sudah semester 2 ya, jadi otomatis apa istilahnya gearnya itu harus sudah mulai menuju ke ini kan ya, ke tesis ya kan, harusnya kan ya, ini kan masa masa kritikal ya, mulai ke tesis. Nah, itu jadi saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal yang sangat cukup ya untuk nanti di semester 3 gitu ya, karena kita tidak tahu terus terang ya, semester depan 2 semester lagi ya, kalau semuanya berjalan dengan baik ya kan, karena terus terang ini terjadi eh, ke beberapa senior kalian. Itu potensial semester 1, 2, 3, tapi ya satu dan lain hal akhirnya ya ada yang nggak jelas ya. Saya kira jangan sampai seperti itu ya, mudah-mudahan semua lancar ya, dan seperti yang dikatakan Resudi, cukup 4 semester saja. Oke, on time ya. Oke dah, saya akhiri, terima kasih semua, selamat berbuka ya. Eh, Selamat menjalani puasa ya, sampai akhir puasa, dan juga masa UTS ya sebentar lagi ke depan, dan kita ketemu setelah Lebaran dengan saya ya. Pak, saya belum absen, Pak David. Sudah saya Oh, sudah. centang semua, jangan Makasih. khawatir. Terima kasih Pak.